apalagi pada hari ini walaupun suasana libur, tapi anak-anak masih tetap semangat ya. Karena sebentar lagi, apalagi kalian sudah kelas 6 ya, tidak lama lagi akan menghadapi ujian kelulusan. Artinya anak-anak akan tamat dari madrasah ini. Ya, jadi untuk itu anak-anak tetap semangat ya, tetap rajin belajar dan raihlah cita-cita apa yang anak-anak cita-citakan. Oke? Siap? Semuanya siap untuk lulus? Siap. Tetap semangat? Tetap semangat. Baik, pada Akbar silakan dipimpin doa hari ini dengan membaca doa. Silakan. Sebelum belajar marilah kita membaca doa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akhlak. Namun sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu Pak absen dulu. Ya, walaupun cuma sedikit yang hadir, tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya. Muhammad Akbar, Hadir. Brizi, Hadir. Arina, Erika. Hadir. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pelajaran materi kita pada hari ini, yaitu kalimat istighfar. Selama ini kita sudah pernah mendengar ya, apalagi orang tua kita sering mengatakan kepada kita, sering-sering membuat istighfar ya, sering-sering mengucapkan kalimat istighfar. Baginda Nabi pun sering menganjurkan kepada kita untuk selalu beristighfar ya. Nah, apa itu istighfar? Namun sebelum kita melangkah ke tentang kalimat istighfar ya, hari ini setelah anak-anak akan mengetahui ya, setelah belajar kalimat istighfar ya, tujuan pembelajarannya itu harus anak-anak ketahui. Yang pertama, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Setelah kita belajar kalimat istighfar, nanti ada tujuan pembelajaran ya. Pembelajaran. Satu, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat istighfar. Melalui kalimat istighfar. Itu tujuannya. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf. Menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf. Setelah mempelajari kalimat istighfar. Nomor 3, memahami makna dan ketentuan istighfar. Memahami makna, dan ketentuan istighfar. Ketentuan istighfar. Ada 4 ya. Mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Arti dan hikmah istighfar. Jadi 4 ini ya, tujuan pembelajaran setelah anak-anak belajar tentang kalimat istighfar ya. Yang pertama, menerima kebesaran Allah Subhanahu
istighfar. Bahwasanya setelah kita belajar tentang kalimat istighfar, ya, kita mengetahui bahwasanya Allah adalah maha besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Kita mengetahui bahwasanya kebesaran Allah itu ada. Ya. Kemudian setelah kita belajar istighfar, yang kedua tujuannya menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf. Ya, istighfar sendiri artinya memohon ampun. Pada siapa? Pada Allah. Artinya Allah menunjukkan maha pemaaf. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita itu juga bisa pemaaf, juga bisa rendah hati. Nomor 3, memahami makna dan ketentuan istighfar. Aku makna itu apa artinya? Aku arti istighfar. Dan kemudian yang keempat, mengkomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Jadi 4 tujuan setelah kita mempelajari kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Baik, langsung saja kita belajar kalimat istighfar. Kalimat istighfar, ya, itu berasal dari kata yastaghfiru istighfar. Yastaghfiru istighfar. Apa artinya? Memohon ampun. Kepada siapa kita memohon ampun? Kepada Allah. Kenapa kita harus memohon ampun? Kenapa? Anda bisa jawab. Kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah? Anda bisa jawab? Tidak ada? Ya, kenapa berisi? Ketika kita ada dosa, betul. Ya. Ketika kita ada dosa, kita mohon ampun. Dan kita sebagai manusia biasa pasti ada dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, bahkan banyak dosanya. Tetapi harus kita imbangi dengan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita tersebut. Dengan cara apa? Istighfar banyak-banyak dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa. Itu makanya kita memohon ampun kepada Allah. Jadi manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Pasti semuanya punya dosa. Makanya kita selalu dianjurkan untuk beristighfar, artinya memohon ampun kepada Allah. Ya. Sedangkan menurut istilah, ya, istighfar itu adalah lafaz yang diucapkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa. Kalimat yang kita ucapkan dengan tujuan, ya, dosa kita, dosa kecil, dosa besar, disengaja, tidak disengaja, ya, sudah dicatat oleh malaikat. Kemudian apa? Kita dengan cara apa kita menghapusnya? Dengan cara memohon ampun tadi. Apa yang diucapkan? Kalimat istighfar. Ya, kalimat istighfar apa bunyinya? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini bunyi kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, sering kita ucapkan. Nabi saja sehari semalam ternyata tidak kurang dari 100 kali mengucapkan kalimat istighfar. Nabi sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad dijamin bahwasanya beliau dijamin pasti masuk surga. Beliau masih tetap mengucapkan kalimat istighfar, ya, dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Kita manusia biasa, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Apakah kita setiap hari sudah menjadi 100 kali? Belum. Bahkan mungkin tidak pernah sama sekali. Ya. Paling-paling ketika kita selesai sholat, berapa kali? Paling banyak 3 kali. Ya, 3 setelah sholat. Kalau 5 waktu kita kerjakan sholat, kalau kali 3 cuma 15 kali. Plus bisa ditambah-tambah ketika kita tersenggol batang apa kita mengucapkan istighfar, itu sudah sampai 100.
Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali mengucapkan kalimat istighfar. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita harus mencontoh. Nabi saja sudah dijamin masuk surga mengucapkan kalimat itu 100 kali sehari. Kita, ya Allah, yang dijauh kira-kira masuk surga, kira-kira belum tahu kita, apa kita rutin? Tidak. Jadi setelah belajar ini kita rutinkan. Artinya apa? Selesai sholat, satu sholat itu paling tidak kita membaca 20 kali. Kalau 5 kali sholat, 5 kali 20, 100. Tapi tidak mesti kita selesai sholat di mana saja boleh, kapan saja boleh, kecuali dalam kamar mandi, kecuali tempat-tempat kotor boleh. Ya. Misalnya kamu tidak di rumah di kamar sambil boleh istighfar boleh. Tidak mesti harus selesai sholat. Jadi ini astagfirullahaladzim, ya, artinya aku mohon ampun kepada Allah. Kemudian ada lagi kalimat yang lebih lengkap. Apa bunyinya? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sering kita baca selesai sholat. Zikirnya ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang lengkap. Artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya. Ini yang lebih lengkap lagi kalimat istighfar. Ya. Tapi yang mana saja kita ucapkan boleh, tidak mesti yang lengkap, yang pendek jadi astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, itu artinya. Semakin banyak, semakin bagus, semakin baik. Ya. Jadi itu kalimat istighfar. Kemudian kalimat istighfar hendaknya diucapkan setiap hari. Hal ini ditujukan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa yang diperbuat secara sengaja maupun tidak disengaja. Jadi setiap hari, jangan hanya hari Jumat atau jangan hari Minggu saja. Setiap hari dia juga. Jadi ingat kepada Allah itu tidak mesti menunggu kapan, di mana. Jadi, di mana saja berada, kapan saja waktunya, kita harus selalu ingat kepada Allah dan selalu memohon ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, ya, yang artinya dari Anas bin Malik, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, itu termasuk anak Adam, termasuk karena kita keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dari Siti Hawa punya anak sampai kita. Ya. Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Allah sudah berjanji, hai anak Adam termasuk kita, ya, kalau kamu katanya berdoa dan senantiasa hanya kepadaku, niscaya aku ampuni, kata Allah. Ya, dijamin oleh Allah mengampuni. Tetapi kita mengampun itu dengan cara benar. Jangan ada kata istilah taubat sampah. Tahu taubat sampah? Ketika kita masak pedas, berhenti makan itu. Kali makan itu pedas, hilang pedasnya, makan lagi. Kenapa? Enak. Walaupun pedas, enak. Sama dengan bertaubat. Hari ini kita bertaubat, ya Allah, ampuni dosa, ya Allah, astagfirullahaladzim, menangis. Besok berbuat dosa lagi, maling lagi, bisa. Ya. Selesai maling, bertaubat lagi, ya Allah, ampuni dosa, aku tidak maling, mengambil barang orang. Selesai itu nangis, besok maling lagi. Itu main-main. Ya, bukan itu yang dinamakan taubatan nasuha. Taubat dengan sungguh. Itu taubat sampahnya. Nggak pedas berhenti, udah pedas makan lagi. Ya, lagi kepedasan berhenti lagi, makan lagi. Itu bersama. Sama, berbuat dosa, kemudian taubat, berdosa lagi, taubat lagi, berdosa lagi, taubat lagi. Itu namanya makan.
Lanjut. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Jadi sebesar apapun dosa kita itu, bahkan setinggi langit kata Allah, kalau kita mengampun, Allah mengampun. Kecuali kita satu dosa yang paling besar dan punya apa? Syirik. Apa syirik? Menduakan kepada yang punah. Artinya kita sudah percaya kepada selain Allah. Itu dosa sangat besar. Jadi kalau selain dari itu katanya setinggi apapun dosa kamu, bahkan sampai setinggi langit, kalau mengampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Jadi saya akan mengampuni dan aku tidak boleh. Wahai Anda, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi. Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku, tidak mempercayai selain Allah. Dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Bahkan nanti kalau diibaratkan dengan bumi ini penuh dengan dosa, kalau kita mengampuni kepada Allah, Allah tetap mengampuni. Artinya betapa besarnya ampunan Allah. Nah, sekarang bertanya kepada diri kita, orang yang bersalah kepada kita ampuni tak? Allah saja mengampuni sebesar apapun dosa. Yang kita masuk manusia biasa, hanya dengan kesalahan sedikit, misalnya sudah tidak berkawan lagi selama 5 hari, misalnya. Allah saja mengampuni. Jadi hilangkan sifat-sifat kita yang susah memaafkan orang, hilangkan setelah kita belajar pada hari ini. Kemudian berdoa disertai harapan. Doa itu ada 2 macam ya. Yang pertama, kita berdoa itu apa harapan kita setelah kita berdoa. Yang pertama, menghadirkan hati yang penuh harap kepada Allah. Ya, berdoa itu kita hadirkan hati kita. Bahwasanya kita ini benar-benar ya ingin berdoa, ingin dikabulkan doa kita. Kita hadirkan hati kita. Jangan ada pikiran lain itu sebelum kita berdoa. Kemudian meyakini bahwa doa akan dikabulkan. Tanamkan dalam hati kita, ya kalau kita meminta kepada Allah pasti dikasih oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, tetapi tidak secara tuk atau ya. Sering kita belajar, misalnya kita ingin jadi, ya Allah jadikanlah orang kaya, dan jatuh box kalau dan mungkin. Ya Allah aku punya pengen punya istri yang cantik, datang mereka mendatang tak. Kata misalnya yang perempuan, saya Allah berikan aku suami yang ganteng, datang dipakai mobil, harus ada usaha. Kalau laki-laki misalnya mencari, harus berdandan rapi ya. Nah begini kayak itulah perempuan harus pakai yang rapi, pakai yang sopan, yang cantik, supaya orang tetap. Kalau di rumah baik ya Allah, tak mungkin dia datang sendiri ya. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Berdoa itu harus khusyuk ya. Ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah. Ya Allah berikan, mudah-mudahan. Harus jangan tergesa-gesa. Ya Allah, sebentar lagi aku akan menghadapi ujian perusahaan. Berikanlah aku kesehatan, misalnya. Berikanlah aku kemudahan nanti dalam menjawab, misalnya. Berikanlah aku mudah dalam belajar. Dengan selesai sholat khusyuk atau sholat tahajud bangun tengah malam. Misalnya tujuan kamu ingin masuk ke mana sekolah yang kamu ingin tuju. Ya Allah, semoga aku diterima di sekolah situ. Khusyuk, tenang, jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian doa itu memperbanyak istighfar. Sama dengan yang tadi sudah kita jelaskan, ya, memperbanyak istighfar. Pak, boleh tidak aku istighfar 1000 kali? Bagus sangat boleh. Kan Nabi Muhammad 100. Berarti tidak boleh dari 100. Oh tidak. Sebanyak-banyaknya silakan. Itu batasan saja. Batasan maksudnya Nabi saja sehari 100. Artinya kita kalau bisa jangan kurang dari 100. 1000 boleh, 2000 bagus, 3000 sangat baik, 4000 sangat bagus. Nah, ya, daripada nonton misalnya, nonton sinetron 3 jam. Nonton boleh atau istighfar tetap jalan pakai tasbih. Begitu tontonan yang kurang bagus, astagfirullah. Ya, segala sesuatu yang
kita iringi dengan kebaikan, ya. Gitu. Misalnya mengucapkan kalimat yang tidak bagus, kita iringi dengan kalimat yang bagus. Lanjut. Hikmah istighfar, ada hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Hikmahnya yang pertama, senantiasa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Hikmah yang pertama, karena kita sering mengucapkan kalimat istighfar, ya, insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Maka Allah, bagus nian, hambaku yang satu ini pasaran di selalu istighfar 5.000 kali sehari semalam. Oh, Erika misalnya cuma 3 kali sehari misalnya. Itu sudah selesai sholat maghrib, yang lain tidak sholat misalnya. Kurang saya cinta aja. Jadi orang yang istighfar tadi dicintai oleh Allah. Yang kedua, beristighfar akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Menghapus dosa. Tapi ingat, kalau dosa dengan manusia tidak cukup dengan istighfar, harus meminta maaf. Kalau dosa kita kepada Allah cukup dengan istighfar dan tidak akan mengulangi dosa tadi. Tetapi kalau dosa sesama manusia harus meminta maaf. Misalnya si Arina pernah bersalah dengan Erika, sehingga Erika merasa kecewa, tersinggung. Selagi Erika belum memaafkan Arina, dosanya masih ada. Walaupun istighfar 7.000 kali sehari. Bagaimana supaya hapus dosanya dengan Erika? Harus minta maaf. Erika, saya minta maaf sejak pada sengaja. Sudah memaafkan. Alhamdulillah. Rupanya selama ini kita bingung dimaafkan. Ternyata dia sudah dimaafkan oleh Erika. Baru hapus dosanya. Tapi kalau dengan Allah cukup mengucapkan kalimat istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Lanjut. Mendapat balasan berupa surga. Itu yang kita harapkan, surga. Ya, dengan mengucapkan istighfar balasan dari Allah surga. Kenapa? Ya, kita ampun aja. Kita mau ampun, diampuni oleh Allah. Kita mau ampun, diampuni oleh Allah. Sehingga dosa kita habis. Kalau dosa habis, otomatis kita masuk surga. Surga dan neraka itu kan antara dosa dengan tidak dosa, kan? Kalau orang banyak dosa daripada baiknya, cenderung ke neraka. Orang yang banyak pahalanya daripada dosanya surga. Nah, kita tadi dosa kita ini istighfar, ampun kita diampuni oleh Allah. Artinya dosa kita berkurang dan bisa habis. Otomatis kita masuk surga. Siapa yang berkata? Allah. Nah, itu. Kemudian hidup akan lebih tenang dan sejahtera. Dengan banyak mengucapkan kalimat istighfar, hidup tenang. Tidak ragu, tidak jenuh, tidak susah terus, tenang, gitu, tenang saja, senyum. Kemudian menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan menjadi orang beruntung? Karena salah satunya yang pertama dari Allah, hidupnya lebih tenang, masuk surga. Beruntung nggak? Beruntung, bukan buntung. Kalau buntung itu orang yang patah kaki. Kemudian memberikan kebahagiaan bagi orang yang bersedih. Dan yang terakhir mendatangkan rezeki. Nah, ini mendatangkan rezeki juga. Rezeki Ramadan, rezeki. Jadi yang mengucapkan istighfar, insyaAllah rezeki akan mengalir. Itu adalah hikmah dari istighfar. Kemudian rendah hati. Sesuai dengan tujuan tadi, sini ada menunjukkan sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Apa rendah hati? Bisa. Rendah hati itu apa? Ada rendah hati, ada rendah diri. Beda, ya. Kalau rendah diri itu orang yang tidak punya harga, tidak punya harga diri. Rendah diri. Oh, selalu dilecehkan, selalu dimainkan, itu rendah diri. Kalau rendah hati apa? Apa rendah hati? Rendah hati itu lawannya dari sombong. Apa? Baik, iya, terus lagi. Tidak sombong rendah hati. Rendah hati lawannya dari sombong. Jadi mudah. Rendah hati tidak sombong. Atau tawadhu. Nah,
tawaduk. Apa yang ada pada dirinya dia cek. Orang biasa, walaupun dia orang kaya, tak dia kalau misalnya orang orang kaya, pakai kalung emas, dia masih hidung emas juga misalnya, dia tetap terbiasa. Barang-barang tidak ada yang dipamerkan, itu benar. Tawaduk. Membiasakan diri mengucapkan kalimat istighfar dapat menimbulkan perilaku yang baik dalam diri seseorang. Misalnya rendah hati dan pemaaf. Rendah hati dalam Islam disebut tawaduk. Rendah hati kebalikan dari takabur. Takabur itu apa? Sombong. Takabur, sombong. Sungai itu misalnya kecil, mudah nyebrang ini. Ketika nyebrang hanyut. Nah, sombong ini. Batang itu batang itu sampai ketika dia sudah tak pacak dia naik. Itu takabur, sombong. Nah, boleh seperti itu ya. Orang yang rendah hati senantiasa menyadari keterbatasan dalam dirinya sehingga mereka tidak akan berbuat angkuh kepada orang lain. Jadi dia itu selalu menyadari bahwa aku ini adalah anak si A, aku ini cucu si A, tinggal di sini. Malu aku kalau aku ini tinggal aku jadi. Lalu dia menyadari bahwa aku ini adalah siswa madrasah misalnya. Lalu kalau di desa lihat orang macam-macam, selalu ada dalam dirinya menyadari bahwa siapa dirinya itu benar. Ya, kalau orang seperti itu maka akan minim sekali orang yang berbuat jahat, orang yang sombong. Ya. Kemudian orang yang pemaaf, hanya pemaaf. Maaf adalah sikap seseorang yang memiliki jiwa besar. Ya, orang yang pemaaf itu jiwanya besar. Kalau jiwanya tidak besar, tidak maaf kali. Misalnya tadi kesalahan, tak maaf kau tuh selalu main dengan apa ya? Harus berlanjut 3 hari, 3, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Jiwanya tidak besar, kecil jiwanya, kita maafkan. Padahal memaafkan itu sangat mudah. Kalau sudah maafkan, rugi enggak, tidak. Bahkan kita keuntungannya apa? Pahala juga dapat, dosa terhapus, kawan juga dapat lagi. Itu orang yang pemaaf. Ya, kalau orang yang pemaaf pasti banyak kawan. Sebelum orang minta maaf sudah dimaafkan. Itu pemaaf. Ya. Orang yang pemaaf memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun sesama. Kemudian selain pemaaf, minta maaf terlebih dahulu juga termasuk perilaku yang mulia. Berani mengaku kesalahan dan mau minta maaf termasuk orang-orang yang berjiwa kesatria. Mengakui kesalahan. Pak, minta maaf aku yang salah. Aku misalnya mau berabaikan kelas tadi. Jangan misalnya guru, siapa ayo? Ngaku siapa? Sehingga guru jadi pusing, bingung, tidak ada yang mengaku. Itu tidak kesatria, tidak berjiwa besar. Artinya tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Langsung saya Pak, saya minta maaf Pak, aku yang mau berabaikan kelas tadi. Kenapa? Karena tadi begini Pak, saya minta maaf Pak. Sudah, tak mungkin guru akan makmur tentang. Nah, sudah sekarang silakan dirapikan lagi, kan gitu kan. Orang yang seperti itu adalah orang yang berjiwa besar dan dianggap orang kesatria. Saya kata laki-laki berjaga. Kemudian ciri-ciri orang yang tawadhu dan rendah hati, ciri-cirinya. Yang pertama bisa menekan egois yang dimiliki. Tahu egois? Egois itu nak menang dewek. Kendak dia itulah. Itu egois. Orang yang ciri-ciri orang yang tawadhu dan hati tidak ada seperti itu. Misalnya kerjasama harus enggak dia yang diikuti. Oh, tidak boleh seperti itu. Harus seperti ini, harus seperti ini. Itu egois. Itu menekan. Jadi orang yang rendah hati, hal seperti egois itu bisa ditekan, bisa dihilangkan. Yang kedua, bisa mengerti orang lain dan keadaan. Ya, bisa mengerti orang lain dan keadaan. Apapun orang lain bisa dimengerti oleh dia. Kemudian tidak boleh kecewa dan menyalahkan orang lain. Tidak merasa tinggi hati dan suka menolong orang lain. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadhu, ya, dan bermaaf, rendah hati dan tidak sombong. Itu ciri-ciri orang. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kalimat istighfar? Sudah paham? Tentang kalimat istighfar sudah paham? Sudah paham? Coba kita ulangi. Apa arti kalimat istighfar tadi apa? Apa? Coba. Mohon ampun kepada Allah, betul?
Betul ya, istighfar akan memohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad mengucapkan kalimat istighfar berapa kali sehari semalam? 100 kali, betul? Betul, artinya Nabi Muhammad 100 kali. Kita harus lebih dari 100. Ingat itu ya. Jadi sampai hari ini kita sudah belajar kalimat istighfar. Kalau selama ini anak-anak belum tahu kalimat istighfar itu apa, hari ini sudah tahu. Ada istighfar yang lengkap. Ya, yang pertama tadi astagfirullahaladzim. Ada yang lebih lengkap tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selama ini kita belum tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu setiap sehari mengucapkan kalimat istighfar 100 kali. Hari ini anak-anak sudah mengetahuinya. Selama ini misalnya tidak bisa kapan mengucapkan dari mana, hari ini sudah tahu. Di mana saja kita mengucapkan kecuali tempat kotor, boleh. Kapan saja boleh. Ya, tidak ada batasan. Berapa kali kita mengucap kalimat istighfar? Sebanyak-banyaknya, boleh. Oke, sampai sini paham? Nanti untuk tugasnya nanti buka pada buku anak-anak halaman 25, ya. Di situ ada tugas. Ya, ada tugas, kerjakan dan setelah itu baru dikumpul ya. Kalau tidak ada ditanyakan lagi, ya, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat kita ambil hikmahnya dan dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan semoga kita selalu diberi Allah kesehatan selalu sehingga anak-anak kelas 6 sekarang ya untuk semester selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, ya, belajar dengan lebih baik lagi untuk menghadapi nanti sebentar lagi akan uji. Ya, terima kasih untuk hari ini dan Pak Hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.